Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu. Ini semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, doa zikir pagi dan petang, di antara doa tersebut, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha tegak, dengan rahmatmu aku minta tolong, perbaikilah seluruh keadaanku dan jangan engkau lepaskan aku kepada diriku sendiri. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas untuk kita syukuri. Bentuk syukur kita terus belajar dan kita beramal dengan apa yang kita miliki. Sebab seorang apabila sudah mengatakan dirinya tidak belajar lagi atau sudah alim, maka ketahuilah dia menjadi paling jahil. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahlul ilm yang dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lewat kita telah mengambil satu bab di antara yang merusak akidah mukmin, merusak akidah seorang muslim, mencari berkah dengan pohon kayu atau batu atau semisalnya, dianggap memberi manfaat atau menolak mudarat, dianggap menjadi perantara dan semisalnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dalilnya. Kemarin dari Al-Quran surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Sekarang kita ambil dalil yang lain. An-Abi Waqid Al-Laythi qala rahimahullah ta'ala, penulis mengatakan dari Abu Waqid Al-Laythi, qala, Abu Waqid mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar setelah Fathu Makkah, setelah dibuka kota Makkah, setelah ditaklukkan kota Makkah. Kemana? Menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dia mengatakan kami ini baru selesai kafir, baru masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan. Engkau akan melihat manusia ini masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Maka sangat banyak masuk Islam. Takluk kota Mekah banyak masuk Islam. Di antara yang baru masuk Islam Abu Waqid Al-Laythi. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Maka begitu kami keluar di tengah perjalanan, kami melewati orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Sedang apa? Berdiam diri, bersemedi, duduk di bawah pohon bidara, pohon gol, berduri. Wa yunawwituna aw yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan pedang-pedangnya di bidara tersebut. Yuqalu laha dzatu anwar. Namanya dzatu anwar, tempat menggantung. Famararna bisidratin. Maka kami pun setelah melewati mereka, kami melewati pohon bidara juga, gol. Faqulna ya Rasulullah. Kata Abu Waqid, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Buatkan kita ya Rasulullah tempat menggantung senjata sebagaimana mereka punya tempat menggantung senjata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, subhanallah. Innaha sunan. Sungguh ini adalah cara-cara. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Yang jiwaku demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ucapan kalian ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israil terhadap Nabi Musa. Cara ini persis seperti apa yang diminta oleh kaum Musa terhadap Nabi Musa. Apa kata kaum Musa setelah selamat dari kejaran Firaun? Lewat orang sedang nyembah berhala, dia minta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 138. Apa kata kaum Musa terhadap Nabi Musa, Bani Israil? Ij'al lana ya Musa, buatkan untuk kami ilahan, Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya Tuhan. Sahabat apa? Buatkan kita tempat menggantung senjata sebagaimana mereka punya tempat menggantung senjata. Ini kiasnya tepat. Persamaan yang sangat cocok. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan kalian ini bodoh. Maka jangan syirik jadi bodoh nanti. Bagaimana bodohnya? Kubur dimintai coba, orang mati dimintai, kan bodoh namanya. Bodoh. Batu dipegang-pegang. Maka jangan. Kalau katakan qala innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum atau sanana man kana qablakum. Nabi mengatakan pasti kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Pasti kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Baik, kita ambil penjelasan dari hadis ini.
Pertama, perawi hadis ini dari sahabat namanya Abu Waqid. Namanya adalah Al-Harith ibn Auf, sahabiyun masyhur. Mata sanata 68. Beliau meninggal tahun 86 Hijriah, umurnya 85 tahun. Kemudian Hunain. Hunain ini apa? Wadin, sebuah lembah. Apa nama lembah? Antara gunung tinggi ada lekukan dalam, itu namanya lembah. Ya, sehingga dikatakan wadi, lembah atau sungai yang kering. Fi Makkah atau syarqi Makkah, sebelah timurnya Makkah. Bainahu wa bainaha bid'atu asyrata milan, yaitu antara Makkah dengan wadi dengan Hunain ini yaitu 10 antara 13 sampai 19 kilo atau 19 mil begitu. 1 mil, ingat 1 mil hampir 2 kilo. Qatala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilah Hawazin. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin. Kemudian disebutkan di sini wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, ay qaribu ahduna bil kufri. Abu Waqid ini baru saja masuk Islam. Kemudian yaqifun, lalu melewati daun bidara. Yang mana orang-orang musyrikin yaqifun, ay yuqimuna indaha, berdiam diri, berkhalwat, bersemedi, bertapa di bawah pohon bidara tersebut. Wa yu'azzimunaha, diagungkan pohon tersebut. Wa yatabarrakuna biha, dicari berkahnya. Kalau kita kan bukan sekedar pohon, sekarang mata air. Nah, ini paling hebat, mata air. Ya, mata air. Ya, kalau kuburan jangan dihitung, sudah mata air sekarang banyak sekali. Ya. Kemudian yanutuna biha aslihatuhum yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah. Orang-orang musyrik menggantung senjatanya, tujuannya apa? Cari berkah, supaya keramat, supaya mandi, sakti, mandraguna. Seperti orang-orang kita bawa ke Gunung Rinjani, ya, dicoba di di gua yang mana ada airnya panas, disebut dengan Cikararat. Ya. Kenapa? Karena orang nggak tahan di sana. Ya, jadi baru masukkan kaki, tarik itu. Makanya seperti kuda yang lari tanpa dikendali oleh yang punya. Makanya kuda dibilang ya Cikararat katanya. Di sana dites ya pusaka ini katanya. Kalau tidak bagus ya bengkok dia bagaimana. Kalau dia kuat, wah ini berarti mandi sudah, ini sakti sudah. Jadi sejarah itu terulang terus para ikhwan. Terulang terus. Ya. Baik. Anwat jam'u naut wa huwa masdarun summiya bihi al-manut, summiyat bidzalika li kathrati ma yunatu biha min as-silah li ajli at-tabarruk. Namanya zatu anwat. Apa arti zatu anwat? Sering digantungi senjata, diharapin supaya sakti mandraguna, maka dinamakan dia zatu anwat. Sama seperti kita apa? Yang banyak digantungin akarnya pohon beringin itu. Digantung apa? Macam ada ketupat digantung, diikat ayam. Ya. Lain kalau lidi, ya. Ukur panjang pendeknya ini nanti. Ini namanya zatu anwat. Ij'al lana zat anwat. Sahabat minta, buatkan kita seperti itu. Pertanyaan, apakah semua sahabat? Tidak, yang baru masuk Islam saja. Karena masih pengaruh syirik. Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ingat, Allahu Akbar ini sighatut ta'ajjub. Ini digunakan tatkala heran, bengak, ya, Masya Allah, Subhanallah. Ini baru yang Islami, ini baru yang benar. Ini enggak tepuk tangan, dibuat kita jadi bencong. Karena yang tepuk tangan itu siapa? Wanita yang tepuk tangan. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nabakum syai'un fi salatihi falyusabbih ar-rijal wa liyusaffiq an-nisa," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Apabila ada sesuatu yang ingin diingatkan di dalam sholat, laki-laki itu mengatakan subhanallah. Imamnya misalkan lolos dia tidak baca Fatihah, atau lolos bangun dari duduk tasyahudul awal, subhanallah. Kalau perempuan apa? Tepuk tangan. Nah, sekarang kita disuruh ayo tepuk tangan semua. La ilaha illallah. Ini dengan tidak sadar kita mau dibencongin. Orang musyrikin ibadah kepada Allah caranya apa? Tepuk tangan. Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukan wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka di Ka'bah orang-orang musyrik itu illa mukan wa tasdiyah. Bersiul dan bertepuk. Islam enggak ada itu. Jadi kalau heran, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Kemudian as-sunan bidhammis sin, sunan. Apa arti sunan? At-turuq, jalan. Ay salaktum kama salaka man kana qablakum at-turuqal madhmumah. Kalian telah menjalani suatu jalan yang dijalani oleh orang-orang sebelum kalian dari jalan-jalan yang tercela. Bani Israel. Kama qalat Banu Israel. Siapa Israel? Ini juga nih. Ya. Israel siapa Israel? Nabi Yakub. Israel itu Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Maka sebagian para ulama tidak membolehkan kalau mencela yang merampas tanah Palestina itu mengatakan dia Israel. Enggak cocok. Katakan saja Yahudi. Karena kalau bilang Israel itu siapa maksudnya? Nabi Yakub. Ya, marah sama orang Yahudi ini. Tapi jangan salah marah akhirnya apa? Nabi kita celah. Israel yang kurang ajar ini. Nabi Yakub ini. Yakub alaihissalatu wassalam. Bani Israel keturunannya. Yang semua yang ada ini dikatakan Yahud. Dan dalam Al-Quran rata-rata kalimat Yahudi itu celaan semua. Ya, Yahud. Baik. Maka hati-hati, Yahud. Ya, kalau lagi senang, Yahud. Hati-hati. Kita dipelintir-pelintir terus sama orang-orang ini. Ya. Baik. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Baik. Inilah dia beberapa makna kalimat yang terdapat di dalam hadis ini. Kemudian kita ambil al-makna al-ijmali lil hadis. Apa arti hadis ini, ikhwan? Hadis ini hadis yang sangat agung. Banyak pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Kita dengarkan maknanya. Yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajabun. Abu Waqid memberitakan suatu peperangan yang di dalamnya ada suatu yang menakjubkan. Wa mau'izatun, dan di dalamnya ada pelajaran. Ada peringatan. Wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Yang mana Nabi alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya memerangi kabilah Hawazin. Yang mana jumlahnya para sahabat itu yaitu 100 atau 1.200, 100.200-an dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. 1.200-an. Yang mana di saat itu sebagaimana disebutkan oleh syurahul hadis, para pensyarah hadis, karena banyaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Disebutkan ya oleh para syarah hadis, wa ma'ahu 12,000. 12.000 begitu, bukan 1.200. 12.000. Bayangkan 12.000. 12.000, 2.000 dari Makkah, 10.000 dari Madinah. Yang mana disebutkan ya 10.000 dari Madinah datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu 12.000 ini datang ke Hawazin, ke Hunain, para sahabat mengatakan apa? Lan naglibal yawmin qillah. Hari ini kita tidak akan kalah. Kita banyak sekarang. Banyak kita hari ini katanya. 12.000 bayangin. Fa'ujibu bi kasratihim. Mereka membanggakan diri saking banyaknya. Walakin bayyana Allah anna an-nasra min indillah wa laysa bil kasrah. Tetapi Allah menjelaskan kemenangan itu datang dari Allah, bukan karena banyak. Ini ikhwan, bukan karena banyak, wahai para saudara kaum muslimin. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ajaran Allah, pegang teguh, Allah menangkan. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian bela Allah, agama Allah, laksanakan, bela, sampaikan, maka Allah pasti akan menolong kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang kejadian ini sampai turun ayat. Ya, sampai turun ayat. Maka ini sebagai peringatan bagi orang yang hanya ingin cari masa, ngumpulin masa. Ya, apalagi mau kudeta, peringatan. Waspada. Langkah-langkah seperti ini. Kita dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tetapi kemenangan dari Allah. Biar kita 5 orang, musuh sekian banyak. Kalau kita di atas yang hak, dengan berbagai macam cara kita sudah mendakwai mereka, maka Allah pasti menangkan kita. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, kemenangan tidak bisa diraih kecuali dengan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat. Sahabat berbangga diri, wah banyak kita sekarang. Maka kita juga jangan bangga diri, wah banyak sekarang salaf sudah banyak. Jangan terlalu bangga. Jangan-jangan banyak saja, tetapi apa? Bawang kompas. Enggak ada isinya. Ya, jangan. Ya. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat, dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunain, dan waktu perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, kalian bangga, membanggakan jumlah kalian, banyak kalian. Falam tughni ankum syai'a, tidaklah bermanfaat banyaknya kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, bumi yang begitu lapang akhirnya sempit. Yang mana bagaimana? Tsumma lamman hadaru min wadi Hunain wajadu, begitu para sahabat ini turun ke wadi Hunain, telah ditemukan orang-orang musyrikin telah siap-siap. Fa hasala ma hasala, terjadilah apa yang terjadi. Wa tafarraqal muslimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lari orang-orang Islam. Kenapa? Serangan tiba-tiba tidak diduga-duga. Yang tadinya mereka mengatakan tidak akan kalah karena banyaknya kita. Jangan coba-coba. Ya. Lari pontang-panting para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa ma'ahu illa nahwu 100 rajul. Tidak ada yang tersisa di dekat Nabi kecuali hanya 100 orang. 100 orang. Wa fi akhir al-amr kana an-nasru lin-nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Namun akhirnya kemenangan itu di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi banyak sekali dapat ghanimah. Ya, maka disebutkan oleh para ulama, para ahli sejarah bahwa sungguh peperangan itu dipimpin oleh pemimpin panglima yang paling bodoh katanya. Kenapa? Semua hartanya dibawa perang.
Tidak ada yang tinggal di rumah, bawa semua. Ya, semua dibawa. Nah, itu cara orang dahulu berperang. Jadi dibawa hartanya, dibawa istrinya, dibawa anaknya, semua dibawa. Kenapa? Supaya ada yang dilihat, menjadi supportnya. Kalau kita kalah, habis loh ini. Ini habis semuanya dibawa. Akhirnya kalah, Nabi dapat ribuan unta didapat oleh Rasulullah SAW. Sekarang mau perang, kalau nggak jajah orang, kalau kurang-kurang nggak dapat. Kalau dulu perang, datang bertempur, sama-sama bawa. Bawa harta juga, ini juga bawa harta. Rasulullah SAW sangat banyak didapatkan harta. Sampai ada beberapa orang yang mana dia kafir, dikasih 100, dikasih 100, dikasih 100, sampai sekian ratus dapatnya. Islam dia. Islam. Sampai dia mengatakan, ya demi Allah, ya sebelum aku diberikan oleh Nabi di muka bumi ini, tidak ada yang paling aku benci wajah kecuali wajahnya Rasulullah SAW. Setelah aku diberi, tidak ada wajah yang paling kucintai kecuali wajahnya Rasulullah SAW. Ahlul Ansar enggak dapat bagian, sedikit bagiannya Rasulullah SAW, sahabat. Bahkan ya tidak dapat bagian, merotes. Ya kakeknya Khawarijin. Nah ini yang suka merotes penguasa itu kakeknya dulu tuh. Merotes dia. Adil ya Muhammad katanya. Adil untuk Muhammad katanya. Artinya kok orang-orang tidak beres begitu, dikasih banyak oleh Nabi SAW. Ambil kamu 1 lembah unta, ambil kamu 1 lembah kambing. Subhanallah, hartanya orang dulu. Orang Ansor nggak dapat. Ini keberatan. Adil ya Muhammad, adil Muhammad. Langsung ya Nabi mengatakan, wa man ya'dil ghairi? Siapa yang mampu berlaku adil selain daripada diriku? Maka Umar minta izin, ya Rasulullah, kasih saya potong lehernya orang itu. Nabi katakan, akan keluar dari keturunan orang ini yang mana kalian sholat tidak ada harganya, tidak ada ukurannya sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Rajin sholat. Puasa mereka tidak sebanding dengan puasa kalian. Rajin puasa. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari Islam sebagaimana anak panah melenceng dari sasarannya. Ini kejadian di perang Hunain. Baik, kita lanjutkan. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban fa khafi 'alaihim amru syirik. Abu Waqid ini baru masuk Islam, berangkat perang. Kemudian karena baru masuk Islam, dia enggak tahu kalau itu perkara syirik. Minta dibuatin tempat gantung senjata supaya senjatanya menjadi sakti. Falamma ra'aw ma yasna'ul musyrikun min at-tabarruk bisyajar. Begitu mereka melihat apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik, cari keberkahan, cari kebaikan dari pohon kayu, talabu minar rasuli an yaj'ala lahum syajaratan mithlaha. Maka sahabat ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditetapkan satu pohon bidara untuk menggantung senjatanya. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istinkara. Maka Nabi bertakbir mengingkari perbuatan tersebut, wa ta'ziman lillah, sambil mengagungkan Allah, wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, heran terhadap ucapan seperti ini. Wa akhbarana hadhil maqalata tushbihu maqalata qaumi Musa. Nabi beritakan ucapan ini mirip dengan ucapan Bani Israel dari pengikut Nabi Musa ketika mereka melihat orang-orang menyembah patung setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Wa anna hadza jarayanun ala tariqihim. Minta dibuatkan pohon tempat menggantung atau minta ditunjuki mana tempat keramat untuk bertapa. Nah, ini dia. Sama. Tidak ada bedanya dengan Bani Israel yang minta dibuatkan Tuhan.
ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى. Kemudian Nabi memberitakan sesungguhnya umat ini pasti akan mengikuti jalannya Yahudi Nasrani. Maka hati-hati ikhwan, bentengi diri dengan akidah Islamiyah, akidah tauhid. Kalau tidak membentengi dengan akidah tauhid yang murni ini, akan nurut terus kita. Pasti. Kenapa? Nabi menggunakan dua muakkidah, dua penguat dalam hadisnya. La, kemudian na musyaddadah. Ini namanya nun taukid. La tattabi'unna, pasti kalian akan ikuti. Bahkan dalam hadis yang muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan la tarkabunna, Nabi mengatakan ya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan ikuti cara-cara orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta. Sekiranya masuk lubang biawak akan ikut masuk. Kenapa diberikan perumpamaan lubang biawak, lubang Jawa? Kenapa? Karena lubang biawak itu terlalu rumit. Masuk dari satu lubang, keluar dari lubang, terlalu sempit. Meskipun sempit, kita akan nurut. Kita akan menurut. Sahabat bertanya, al-Yahudi wa Nasara, Yahudi Nasrani ya Rasulullah yang akan kita ikuti? Qala faman? Siapa lain? Siapa bukan? Kalau bukan mereka. Kalau tidak punya benteng akan nurut terus. Waspada nih. Baik. Jadi Nabi memberitakan umatnya akan mengikuti Yahudi Nasrani, akan menjalani manhaj mereka, cara mereka. Wa taf'alu af'alahum, akan berbuat seperti perbuatan mereka. Wa huwa khabarun ma'nahu dzam, ini adalah berita namun artinya celaan. Wa tahdzir, dan peringatan min hadzal fi'il, dari perbuatan ini. Inilah dia makna dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu warḍah. Munasabatul hadits lil bab. Apa hubungannya hadis ini dengan bab di antara yang merusak akidah cari berkah pada pohon dan semisalnya? Yang pertama, anna tabarruka bil asjari syirkun. Mencari berkah pada pohon syirik, meskipun sekedar perantara. Ya. Wa mithluha al-ahjar, semisal dengan itu batu. Banyak batu-batu yang muncul sekarang. Wa ghairuha, atau yang lainnya. Keris, pedang ke, ya, sabuk ikat pinggang ke, ya, macam, ya, apa saja. Itu yang pertama. Ya, afwan munasabatul hadits lil bab, begitu. Hubungan hadis dengan bab, anna fihi dalilan ala anna tabarruk bil asjar, bahwa mencari berkah dengan pohon kayu atau semisalnya syirkun wa ta'lihun ma'allah. Ini syirik dan membuat Tuhan di samping Tuhan Rabbul Alamin, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari berkah, mencari kebaikan, di samping minta kepada Allah, minta kepada selain Allah. Ingat, al-barakatu minallah, kebaikan itu dari Allah. Kan manusia ngasih saya makan, iya, dia sebab, tidak bisa mampu memberi apa-apa. Baik. Ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, anna tabaruka bil asjari syirkun. Mencari berkah dengan pohon kayu atau semisalnya, kecuali yang dibolehkan. Nah, apa yang dibolehkan? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam, Nabi yang bilang. Kalau pohon kayu, tidak ada Nabi bilang boleh. Hajar Aswad, Nabi yang nyuruh. Selain daripada itu, nggak ada Nabi yang nyuruh. Air Zam-Zam saja, atau bisa pakai air hujan. Tapi kalau mata air nggak ada. Atau dia terkenal di Mekah air Ja'ronah. Ya, yang susah punya keturunan katanya minum air Ja'ronah. Kenapa nggak pakai Zam-Zam aja? Atau air hujan?
Anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang berkah. Air hujan itu berkah, kawan. Ya. Coba lihat, antum sirami lapangan pakai air biasa, sulit tumbuhnya. Turun hujan sekali, keluar semua. Ya. Air hujan berkah. Zam-zam berkah. Ya, zam-zam. Bahkan Nabi mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Syifa'u sukmin wa tu'amu tu'min. Kalau niatnya jadi makanan, dia akan dia akan kenyang. Kalau niatnya untuk obat, dia akan sehat. Tetapi harus kuat yakinnya. Baik. Mencari berkah dengan pohon kayu adalah syirik, yang semisal dengannya batu atau yang lainnya. Ya, cincin, keris, pedang, ya, bolpen, tongkat, apa semua. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu la ya'man ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Orang yang baru pindah dari suatu kebatilan yang biasa dia lakukan, la yu'man, tidak akan aman. Masih kemungkinan di dalam hatinya sisa-sisa adat tersebut. Maka perlu mujahadah, berusaha. Baru pindah syirik, pindah ke tauhid, kemungkinan akan masih sisa-sisa itu. Maka di sini perlu apa? Tasfiyah, dibersihkan. Maka itu penting ini, ya. Yang belajar tauhid ini penting sekali, ini pembersihan kita ini. Ya, kita kikis akidah-akidah yang sudah ada itu, kikis. Ya. Sekarang ada gelasnya kotor, mau masukkan air susu, bagaimana? Tanpa dibersihkan akan tercampur. Maka bersihkan dulu gelas yang kotor, baru masukkan susu. Ini ajaran Allah di fitrah ini adalah seperti ibarat laban, susu. Ya, syirik ini kotoran-kotoran karat yang perlu dibersihkan. Maka ini waspada, ya, orang yang baru pindah dari suatu perkara, begitu pindah ke tempat yang lain, tidak menutup kemungkinan masih sisa-sisanya. Oleh karena itu, ya, sangat benar sekali fenomena yang ada di masyarakat kita. Dari artis pindah jadi dai, masih saja artisnya. Nah begitu sekarang. Dulu pegang gitar, pindah jadi dai, masih pegang gitar. Sementara ini dengan ini tidak ketemu dalam Islam. Ya. Maka jangan baru tobat langsung ngajar, jangan. Ya, baru tobat belajar dulu lah. Ya, perlu karantina dulu. Ya, karantina setelah paham benar barulah. Ini enggak, baru pindah langsung. Ya, seperti yang terjadi di sebagian, ya, kaum muslimin semangat berdakwah, pindah dari sini langsung dakwah. Wah, ini dia. Ini kena sama hadis ini dia. Ya, hati-hati. Baik. Yang ketiga, anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal 'ukufu 'indaha wat tabarruku biha. Sebab patung itu disembah karena diagungkan. Kubur kenapa dimintai? Karena dimuliakan. Coba enggak dimuliakan, ada yang mau lihat dia aja enggak? Patung itu kenapa disembah? Karena diagungkan. Wal uquf indaha, karena sering orang bertapa di sana. Ya. Kita tanpa lihat, banyak orang bertapa, berarti bagus. Ini hebat ini. Karena mengagungkan, karena bertapa di sana. Wa tabarruk biha, karena cari berkah di sana. Sifat manusia itu ikut para ikhwan, para jamaah. Maka apa? Kurang-kurang punya ilmu akan nurut terus. Lihat orang ngambil tanah di sana, ikut ambil tanah di sana. Ditanya, "Kenapa, Pak?" Ya, karena ikut orang aja. Ada orang cuci muka di atas kuburan, ikut dicuci muka. Kenapa? Ya karena ikut aja. Nah ini hati-hati. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Sebab patung itu diibadahi karena diagungkan. Karena tikab di sana atau diam di sana atau tabarruk di sana, cari berkah di sana atau karena bersemedi di sana. Ini sebab-sebab diagungkannya atau diibadahinya patung-patung tersebut.
Kemudian yang keempat, annal insana qad yastahsinu syai'an. Seseorang terkadang menganggap sesuatu baik. Yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah. Dia mengira perbuatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa huwa yub'iduhu anhu. Ternyata perbuatan itu menjauhkan kita dari Allah. Maka hati-hati kalau beribadah pakai sangkaan-sangkaan. Hati-hati ikhwan. Hati-hati para jamaah. Jangan pernah menyangka kalau tidak punya ilmu. Agama ini harus ilmu. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, jangan. Ini dia mengira perbuatan tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata justru menjauhkan dari Allah. Sahabat tidak bisa hatinya di suudzon. Sahabat kita berbaik sangka kepada mereka. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kanu abarra hadhil ummah quluban." Sahabat itu paling baik hatinya. Dia mengira dengan dibuatin tempat menggantung senjata mendekatkan diri kepada Allah. Namun karena tidak tahu, justru akibatnya akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, annahu yanbaghi lil muslim an yusabbiha wa yukabbira. Sepantasnya orang Islam mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, idza sami'a ma la yanbaghi, kalau mendengar sesuatu yang tidak pantas. Mendengar sesuatu yang tidak cocok. An yuqala fid din wa inda ta'ajjub. Ini diucapkan di dalam agama atau diucapkan ketika ta'ajjub, ketika heran. Allahu akbar. Subhanallah. Sahabat diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir para sahabat. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik. Yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah wa qad waqa'. Berita akan terjadi kesyirikan di umat ini dan ternyata telah terjadi. Terlalu banyak syirik sekarang. Ya. Sampai masuk di rumah kita. Kita enggak mau tapi masuk di rumah kita. Ini acara-acara sinetron, lihat aja. Syiriknya luar biasa. Dia terbang. Ya, keluarin tasbih. Nyala. Islam yang pakai itu, padahal asal usul tasbih dari biksu. Coba lihat orang Buddha itu, ya, solin itu lihat bagaimana tuh, besar. Kalah orang Islam. Ya. Syirik ini terjadi karena Nabi SAW telah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta talhaqal qabaila min ummati bil musyrikin wa ta'budu fi'atun min ummatil awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akan ada sekelompok dari umatku ini mengikuti orang musyrik dan akan ada sekelompok mereka beribadah kepada patung. Baru terjadi kiamat. Kemudian yang ketujuh, alamun min alami nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu waqa'a syirku, yang mana syirik telah terjadi fi hadhil ummah, pada umat ini, kama akhbar sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakannya. Jadi dakwah tauhid ini para jamaah, Allah saja langsung. Ya. Langsung ke Allah, enggak perlu pakai perantara, enggak perlu. Ya. Yang terpercaya saja, yang jelas, bisa telat atau bahkan bisa nyasar kiriman kita. Ya. Apalagi ini yang tidak dipercaya, orang-orang mati nggak dipercaya, karena Allah sudah sebutkan dalam surat Fatir, ya, Allah sebutkan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Orang mati dipanggil nggak bakalan dengar. Walau sami'u mastajabu lakum, sekiranya pun mendengar enggak bakalan mampu dikabulin. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum, hari kiamat dia kafir terhadap perbuatan kita yang minta sama dia itu. Ini kita Masya Allah, kalau sudah di masjid mau melecat aja kita, panas pantat kita, dah lama. Ya. Tapi kalau masuk di kuburan, Allahu Akbar, nangis.
Ayo, kita buktikan sekarang. Enggak dengar. Kalau dengar pun enggak mampu menjawab. Dan juga hari kiamat akan diingkari perbuatan. Baik. Yang ke-8. An-nahyu an tashabbuh bi ahli al-jahiliyah wal yahudi wan nasara. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah dan Yahudi dan Nasrani. Illa ma dallat dalil ala annahu min dinina, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu bagian dari agama kita, kita akui. Tapi kalau tidak boleh kita ikuti. Maka ini bahaya tasyabbuh ini, menyerupai yang jelek ini. Kalau menyerupai yang baik-baik, menyerupai yang buruk-buruk. Maka sebab terjadinya penyimpangan dalam Islam, terjadinya perkara-perkara bid'ah dan baru dalam agama karena ikut-ikutan. Maka waspada ikut-ikutan ini. Baik. Kemudian yang ke-9, annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Yang menjadi patokan dalam hukum adalah hakikat sesuatu, bukan nama. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum. Nabi jadikan permintaan mereka yang minta dibuatin tempat menggantung senjata supaya keramat sakti mandraguna, sama seperti permintaan Bani Israel yang minta dibuatkan Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik menyembah berhala. Walam yaltafit ila qaulihim sammuha dzat anwat. Nabi tidak lihat apakah namanya zatu anwat atau apa, yang penting hakikatnya mencari kebaikan dari hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis palsu. Hadis palsu mengatakan, "Lawi taqatta fi hajarin la nafa'atka." Sekiranya kamu meyakini suatu batu itu akan memberi manfaat kepada kamu. Namun ini hadis palsu. Kemudian ada juga hadis palsu mengatakan, ya, "Idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur." Kalau sudah mumat urusan, cepat kembali ke isi kuburan. Ini semuanya hadis palsu semuanya. Nah, ini dah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dan faedah yang bisa diambil dari hadis ini, mencari keberkahan lewat yang disyariatkan. Apa itu berkah? Kebaikan. Salat disyariatkan, dapat kebaikan, pahala. Sedekah dapat kebaikan. Doa dapat kebaikan. Tapi kalau melalui yang tidak disyariatkan, inilah yang membawa kepada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia untuk kajian kita malam ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab di antara bagian dari bentuk kesyirikan yang merusak akidah umat, merusak akidah kita, merusak iman kita, menyembelih bukan karena Allah, menyembelih kepada selain Allah. Mana dia? Motong kepala kerbau dibuang ke laut. Nah, ini dia. Selesai baru beli motor baru, potongin ayam, kelilingin darahnya. Baru beli truk baru, potongin kambing, siram. Baru rumah baru, ya, potongin ayam, taruh di dasarnya darahnya. Ini dia, ternyata amalan ini merusak akidah kita. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita kaji dan kita berharap para ikhwan terus, ya, ini penting, ya, sebelum kedung belum mati. Kalau sudah mati enggak ada sudah. Ya, antum diajak cepat. Ya, cepat. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wasabiqu, berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedung kita masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah sakit, susah kita para ikhwan. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki akidah kita. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.